faktanya ya kalau kayak Abu Bakar itu kan benar-benar kayak ini ya, as-sabiqunal awwalun ya, dari hari pertama Islam diturunkan gitu ya, bukan hari pertama ya, tapi benar-benar kayak awal Islam diturunkan sampai akhir hayatnya berjuang bersama Islam, berkontribusi, beramal bersama Islam. Nah tetapi sang sahabat yang disebutkan di hadis ini, dia itu masuk Islam umur 31, kira-kira meninggalnya kira-kira umur 37. Jadi dalam usia keislamannya yang kira-kira 6-7 tahun itu, amal-amalnya selama 6-7 tahun itu saja lalu mendapatkan penghargaan seperti itu ketika meninggal. Dalam bahasa Kang Abdurrahman ya, sahabat ini kalau kita lihat dari kacamata ilmuwan, barangkali papernya sedikit, karena emang kalau kita cari ya kisah-kisah tentang sahabat ini paling cuma ketemu 3-4 kisah yang krusial melibatkan sang sahabat ini sebagai tema sentral kisahnya. Jadi paling cuma ketemu 3-4 kisah. Jadi sahabat ini itu ibarat seorang ilmuwan yang papernya itu cuma 3-4, tapi nature semua, science semua gitu ya. Jadi impact factornya besar. Nah, siapakah sahabat yang dimaksud? Kayaknya sebenarnya saya udah pernah cerita ke, ada yang udah pernah dengar ya. Saya yakin kayaknya pada lupa. Karena emang bukan sahabat utama, dan yang lebih membuat kita sering lupa adalah karena beliau adalah orang Ansor. Kayaknya kita lebih hafal dengan sahabat-sahabat Muhajirin. Kalau saya pernah coba tes gitu, bisa nggak sebutin 5 orang aja gitu sahabat Ansor, itu biasanya saya pun kadang-kadang masih bongkar-bongkar memori siapa ya sahabat Ansor ya gitu. Nah jadi emang tidak heran kalau nama ini seringkali luput dari ingatan kita. Beliau adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya, Sa'ad bin Mu'adz. Ya, jadi semoga setelah ini jadi lebih ingat ya, Sa'ad bin Mu'adz. Ini salah satu sahabat ya, saya senang sekali gitu kalau baca kisahnya. Banyak sekali hikmah yang rasanya bisa diambil. Dan tadinya saya ingin mengupas tuntas Sa'ad bin Mu'adz pada sesi kali ini gitu. Jadi kita kupas tuntas terus ambil hikmah-hikmahnya, karena kan temanya ini ya, menjadi pelayan umat alias leadership dalam kacamata Islam gitu. Nah ini salah satu sahabat yang barangkali sangat cocok kita jadikan role model seorang leader Islam, karena beliau adalah pimpinan Banu Aus. Banu Ausnya Madinah, kabilah Aus di Madinah. Nah tapi kemarin saya ngobrol dengan Mas Topan, kayaknya agak digeser dikit aja deh arahnya gitu, jadinya kita coba bahas yang lain. Maaf. Nah itu sebagai kisah pembuka. Nah tapi apa yang ingin saya tarik dari kisah pembuka ini, saya hubungkan dengan kepemimpinan ya. Jadi kan kita semua ini pemimpin ya, kita semua ini insya Allah pemimpin, dan kita sudah selayaknya belajar mengambil hikmah dari pemimpin-pemimpin teladan ya. Rasulullah SAW termasuk di dalamnya, dan juga mungkin Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah satu seorang pemimpin teladan. Dan karakteristik utama kalau yang bisa kita wakilkan dalam satu kata ya tentang Sa'ad bin Mu'adz ini, itu adalah kontribusi. Seperti yang tadi digambarkan ya, papernya cuma 3-4, itu kontribusinya, tapi impact factornya besar. Beliau punya kontribusi ya banyak, selain itu impact factornya besar. Dan beliau adalah pemimpin Banu Aus ya, pemimpin Banu Aus di Madinah. Jadi karakteristik yang menonjol dari Sa'ad bin Mu'adz ini adalah beliau itu kontributif, atau mungkin kita bisa sematkan gelar contributive leader di Sa'ad bin Mu'adz. Maka
tadi kalau tuntutan ini ya, maka salah satu pelajaran yang bisa kita jadikan teladan dari Sa'ad bin Mu'adz dalam rangka kita menjadi seorang pemimpin itu adalah mari kita belajar menjadi pemimpin yang kontributif, yang bisa memberikan kontribusi ya seperti Sa'ad bin Mu'adz gitu ya. Nah rekan-rekan semua, saya sedikit terinspirasi dari Mas Topan, jadinya mau coba bikin. Mas Topan kan suka bikin apa ya, 3M gitu ya, apa gitu. Nah saya mau bikin, yuk kita bahas sedikit kaidah kontribusi. KK sama dengan 3K. Jadi mari kita coba. Korupsi. 2K sama dengan 3K. 2K sama dengan 3K. Jadi kaidah kontribusi sama dengan ada 3K. Nah ini saya mau coba bawakan 2 buah kisah dan kita ambil 3K dari situ. Kisah yang pertama itu adalah, ini lagi-lagi kisah yang mungkin udah pernah saya sampaikan, udah pada pernah dengar gitu ya. Nah tapi tetap yang namanya sirah itu kalau menurut saya disampaikan oleh orang yang beda, disampaikan pada momen yang beda, disampaikan pada kesempatan yang beda, pada trigger event yang beda, itu bisa memberikan hikmah-hikmah lain, pandangan lain dan sebagainya. Karena benar-benar kehidupan Rasulullah SAW itu sudah seharusnya kita apa ya, ya itu adalah Nabi kita gitu ya, yang seharusnya kehidupannya juga relevan untuk kita pelajari hingga akhir zaman, pelajaran-pelajarannya dari kehidupan beliau. Nah ini kisahnya adalah kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum bi'tsah, jauh sebelum mendapatkan wahyu, umurnya masih 20 tahun. Karena ingat nggak nama peristiwanya? Nah jadi kisahnya adalah ada seorang pedagang gitu dari, kan dulu yang namanya Arab itu ada banyak kabilah ya, ada banyak banu gitu. Nah di kota Mekah itu ada kabilah Quraisy yang besar. Di dalam Quraisy sendiri itu ada beberapa banu-banu gitu, ada Banu Hashim dan sebagainya gitu, banyak gitu, banu-banu yang lain. Nah Quraisy ini di antara kabilah-kabilah lain di Arab ini yang paling berpengaruh, paling kuat, paling disegani, karena mereka yang menjaga Ka'bah dan karena mereka yang ada di Mekah juga ya, seperti itu. Nah di musim haji ada seorang pedagang dari Banu, bukan Quraisy ya, dari luar Mekah gitu, datang ke Mekah mau naik haji. Nah sebelum masuk ke wilayah naik haji gitu ya, masih di pinggiran Mekah gitu, dia jualan barang. Dan salah seorang petinggi Quraisy saat itu kebetulan tertarik, saya beli ya gitu kan, saya beli, tapi saya nggak bawa duit nih hari ini, kamu naik haji dulu deh gitu, ntar pas sudah selesai balik lagi ke sini, ntar saya bayar. Jadi singkat cerita, terus sang pedagang itu dia naik haji, ya selesai, balik lagi ke tempat yang sama, nemuin tuh si petinggi Quraisy, saya udah selesai haji, minta dong duitnya. Aduh hari ini nggak bawa nih, besok datang lagi ya gitu, dibilangin seperti itu. Akhirnya besok datang lagi, diminta lagi, ada alasan lagi macam-macam, dan pada akhirnya nggak dibayar. Sang pedagang ini akhirnya merasa, aduh saya yang berat ya, dan dia pengen kayak menuntut gitu, pengen mendapatkan haknya. Kalau zaman sekarang kita mungkin bikin Facebook group 1000 dukungan untuk apa gitu misalnya, atau kita ada petitiononline.com mendapatkan 1000 tanda tangan gitu kan, dan sebagainya. Tapi zaman itu nggak ada internet. Jadi satu-satunya cara untuk bisa mengerahkan massa saat itu adalah lewat syair. Jadi sang pedagang ini dia membuat syair yang bagus gitu ya, yang bagus, yang kira-kira orang dengar, wah bagus nih, saya forward gitu. Saya hafalin, saya forward gitu. Kayak Twitter retweet gitu misalnya, dan sebagainya. Akhirnya dibuatlah syair dan benar apa ya? Sebenarnya kontennya kira-kira gini, kayak menyinggung orang Quraisy saat itu gitu ya.
Jadi wahai Quraisy, kalian mengaku kalian terhormat, kalian mengaku dari lineage yang baik gitu, dari keturunan yang baik. Kalian mengaku sebagai penjaga Ka'bah. Tapi apa artinya kehormatan kalian gitu ya? Kalau seandainya ada orang yang dizolimi di depan mata kalian, kalian tidak bisa melindungi gitu. Kira-kira kayak gitu. Ya, akhirnya nyebar gitu kan. Itu di forward kemana-mana, di share gitu kan, sampai 100 share di Facebook. Kira-kira gitu kan. Nah, sampai kira-kira beberapa orang Quraisy yang masih sehat akalnya, masih baik gitu ya, hanif, masih baik hatinya gitu, mereka tergerak, wah kita harus berbuat sesuatu nih gitu. Ini menyangkut kemanusiaan, kira-kira gitu. Akhirnya berkumpullah, saya gak lupa ya, kayak 20-an orang gitu kalau nggak salah. 20-an orang gitu di rumah seseorang. Akhirnya mereka bikin semacam konstitusi yang akhirnya sampai sekarang dikenal sebagai Hilful Fudul atau Hilful Fudul. Kalau misalnya mau dicari kisahnya, namanya kisah Hilful Fudul. Ya. Jadi ini bisa jadi katanya disebut sebagai konstitusi pertama di Arab saat itu. Gitu. Yang di situ diatur bahwa orang diperlakukan dalam satu strata yang sama. Siapapun orangnya, dari banu manapun, banunya kuat atau enggak, banunya tinggi atau enggak gitu ya, ada pelindungnya atau enggak, maka kalau seandainya ada yang dizolimi, maka kita semua akan turun membantu gitu, kira-kira gitu. Hilful Fudul. Jadi kan karena di Arab saat itu ini ya, awalnya kan kayak hukum rimba gitu, siapa kuat dia menang. Nah ini jadi benar-benar konstitusi pertama yang diterapkan di dunia Arab saat itu. Dan dari 20-an orang itu ya, itu ya Nabi kita Rasulullah SAW termasuk di dalamnya, dalam pertemuan 20-an orang itu. Usianya saat itu masih 20-an tahun, jadi jauh sebelum bid'ah ya. Dan ada juga nama lain, misalnya Mut'im ibn Adi ya. Ini menarik juga kalau bahas tentang Mut'im ibn Adi ya. Di lain kesempatan. Ini bukan sahabat ya, Mut'im ibn Adi ini sampai terakhir meninggalnya kafir, tapi banyak membantu dakwah Islam. Nah, dan kemudian di jauh-jauh kemudian hari di masa Madinah, di fase dakwah periode Madinah, Rasulullah kemudian pernah berucap tentang Hilful Fudul ini, mengungkit lagi, bercerita gitu kepada para sahabatnya, akhirnya jadi hadis gitu ya, bahwa Rasulullah mengungkapkan kira-kira kalau seandainya aku ditawari unta bagus gitu, unta merah, untuk menukarkan posisiku di Hilful Fudul itu, maka aku tidak rela. Ini sebenarnya ungkapan bahwa Rasulullah SAW sangat bangga berada di situ waktu itu. Ya, berada di situ waktu itu sangat bangga. Ya mungkin kayak sekarang kayak deklarasi ya, ya misalnya kayak siapa gitu dulu pernah hadir di deklarasi proklamasi 1945 gitu ya. Ya, satu hal yang sangat besar gitu, benar-benar. Ya. Ya seperti itu ya. Nah rekan-rekan semua, dari sini saya ingin mengambil 2K yang pertama. Ini kisah pertama ya. Dari kisah pertama ini saya ingin mengambil 2K yang pertama. K yang pertama itu adalah kontribusi kita. Ya tadi ingat ya, jadi kaidah kontribusi sama dengan 3K ya. Maka K yang pertama, kontribusi kita itu seharusnya kapanpun. K yang pertama ya, kapanpun. Kapanpun ini maksudnya apa? Sebenarnya lebih ke ini ya, bahwa bayangkan ya, Rasulullah SAW saat itu baru 20-an tahun. Ya, baru 20-an tahun. Benar-benar kayak baru habis kuliah, lulus gitu kan. Ya, 20-an awal ya. Baru masuk ya? Lulus TPB. Oh ya, kan masuk kuliah 18 gitu ya. Terima kasih. Ya, jadi pada intinya sebenarnya
yang namanya kita berkontribusi ya, kalau kita berkaca dari kisah ini gitu, itu nggak ada yang namanya istilah terlalu muda buat berkontribusi. Kadang-kadang barangkali kita berpikir, wah saya masih SMA nih gitu, saya bisa apa sih? Ya udahlah saya main-main dulu aja deh, saya pacaran gitu kan, saya ke mall, saya ngapain gitu, ntar aja deh apa namanya bantu-bantu di RT, bantu-bantu di RW, bantu-bantu organisasi DLL, ntar aja pas kuliah gitu kan. Terus pas kuliah mikir, masih terlalu muda lah gitu, main-main dulu aja lah gitu. Ya nggak ada yang seperti itu ya, nggak ada yang seperti itu, karena emang kalau kita coba amati gitu bahwa tokoh-tokoh yang bisa kita ambil teladan itu mereka banyak sekali yang dari sejak usia muda mereka sudah berprestasi, sudah berkontribusi. Ya banyak ya, salah satunya yang saya ingin angkat itu sebenarnya Rasulullah SAW ya. Karena kan biasanya kita tahunya Rasulullah itu cuma dari kisahnya 40 tahun ke atas ya, tapi banyak sekali sebenarnya bisa kita gali di bawah 40 gitu ya. Dan begitupun sebaliknya, nggak ada istilah terlalu tua sebenarnya, nggak ada istilah terlalu tua untuk berkontribusi, karena ya bahkan kayak ulama-ulama ini ya, kayak Yusuf Qaradawi itu sekarang usianya udah 80. Abdullah bin Bayyah itu umurnya 70-an gitu. Mereka itu sampai umur berapa ya, masih nulis buku, masih pergi ke sana kemari. Atau siapa ya, Umar Syafra itu udah berapa masih, saya lupa, 70-an ya masa ya. Dia bilang 80 ya. Umar Syafra itu umurnya 80 dan saya nggak tahu deh, mungkin masih aktif di lokal gitu barangkali, saya membayangkan. Jadi emang tidak ada batasan usia ya untuk berkontribusi. Maka yang pertama itu adalah kapanpun. Yang kedua, masih dari kisah Hilful Fudul ini, hikmah yang bisa kita ambil ya, kontribusi itu kepada siapapun ya, kepada siapapun. Kepada siapapun. bukan paling Ya, kepada siapapun. Ini maksudnya apa? Karena begini, seringkali kita punya pemahaman yang salah ya, misunderstanding, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bi'tsah itu senangnya menyendiri aja gitu, memisahkan dari society, dari lingkungan. Jadi karena Mekah saat itu sangat jahiliyah gitu ya, ada orang telanjang di Ka'bah lah gitu kan, ada apa ya, barangkali zina marak gitu kan, ada anak dibunuh, terus habis itu pergaulan nggak jelas, orientasi masyarakat nggak benar gitu ya, akhirnya menyendiri, gembala kambing aja deh gitu kan, dan sebagainya, kedua aja. Nah barangkali kita punya apa ya, mindset seperti itu. Nah dari kisah Hilful Fudul ini bisa kita simpulkan ya, bahwa itu tidak 100% tepat, tidak tepat ya, anggapan seperti itu. Karena kalau kita coba tanya ya, kenapa sampai Rasulullah SAW saat itu umur 20-an tahun bisa diundang ke pertemuan Hilful Fudul, di mana member yang lain yang hadir saat itu orang-orang tua semua. Jadi Rasulullah itu yang paling muda ya, yang hadir di Hilful Fudul. Yang lainnya itu kayak misalnya pimpinan banu-banu yang lainnya, orang-orang pimpinan-pimpinan Quraisy gitu. Nah kita sebenarnya bisa sedikit mengambil pelajaran, mencoba berargumen gitu ya, bahwa Rasulullah SAW kenapa bisa sampai diundang ke pertemuan itu karena beliau sudah dianggap sebagai pemimpin muda Quraisy. Gitu. Jadi beliau itu sudah menjadi bagian dari Quraisy, gitu ya, sudah menjadi bagian dari Quraisy. Jadi orang pentingnya Quraisy. Rasanya nggak afdol nih kalau nggak ngajak anak muda ini gitu. Udah jadi orang ya? Udah jadi orang gitu. Udah dipandang. Orang ini nih nanti yang bakal jadi pemimpin berikutnya Quraisy. Kira-kira seperti itu. Nah bukti lainnya bisa kita ambil dari kisah ini ya. Ada ini nggak, ketika Rasulullah dapat wahyu kan, terus habis itu pulang minta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Nah Rasulullah sangat gemetar, sangat khawatir. Salah satu kekhawatiran yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah, bagaimana nanti penerimaan masyarakat terhadap saya, bagaimana nanti masyarakat menerima saya kalau saya mendakwahkan ini gitu. Maka
di sebuah hadis ya. Ini perkataannya Khadijah ya. Saya pikir mungkin kita udah pernah baca gitu sekali dua kali, cuma belum terlalu nempel ya. Jadi Khadijah menghibur Rasulullah SAW saat itu, sungguh tidak, demi Allah, Allah tidak akan mencelakaimu atau menghinakanmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim, membantu orang, menyantuni fakir, memuliakan tamu, dan senang membantu. Gitu ya. Nah, jadi dari Hilfal Fudul ini sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan gitu bahwa Rasulullah SAW itu sudah sangat terlibat dalam masyarakat sebelum usia 40 gitu. Jadi kalau dalam bahasa saya ini sebenarnya pelajaran Hilfal Fudul ini saya sering ngambil cerita ini untuk bercerita tentang dakwah ya. Jadi konsep dakwah yang ideal itu kalau kita melihat dari sunnah ini itu adalah kita nggak bisa ujuk-ujuk muncul gitu, ngaji yuk gitu misalnya, seperti itu. Tapi yang ideal itu adalah gimana, main bola bareng dulu gitu ya, makan bareng dulu gitu misalnya, terus lalu misalnya pergi kemana, jadi benar-benar menjadi bagian dari masyarakat dulu, baru kemudian by the way ngaji yuk gitu. Seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu, orang akan bisa nanya, ente kemana aja gitu selama ini, atau ente siapa sih gitu. Maka ini pelajaran penting ya yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bagaimana seharusnya kita berdakwah ke masyarakat. Dan ini juga menjadi pelajaran penting ketika kita menjadi pemimpin yang berkontribusi, maka seharusnya kita tidak pandang bulu kontribusi kita arahkan kepada siapa. Jadi ini konsep K yang kedua, kontribusi kita seharusnya kepada siapapun. Ya, dalam kerangka ini maka seharusnya kita berkontribusi ya. Ke Midori nggak masalah, sangat bagus ya. Kalau seandainya rekan-rekan semua bisa berkontribusi sangat aktif ke Midori gitu ya. Ke Midori, ke kami Jepang gitu misalnya. Tapi jangan lupakan juga ada PPI. PPI Tokodai, PPI Jepang, misalnya PPI Dunia gitu. Jangan karena KMII. KMII muslim juga sih. Kenapa? PPI-nya Anas. PPI-nya Anas. Enggak, poin saya ini sih, di lingkungan yang homogen muslim semua itu nggak masalah ya. Kita mungkin semua sudah paham dengan itu, tapi jangan lupakan bahwa kita juga harus berbaur. Kita juga harus muncul di komunitas yang heterogen. PPI gitu misalnya. Ini dulu ketika saya di Singapura, saya agak enggan juga ya. Agak enggan dulu didorong gitu kan. Maju dong PPI Singapura gitu. Cuma saya aduh males ya. Gitu kan, agak males karena PPI Singapura itu lebih, kalau dilihat komposisinya lebih parah dibanding PPI Jepang. PPI Singapura itu menaungi angkanya saya lupa, sekian puluhan ribu mahasiswa di Singapura, itu 80% lebih non muslim gitu kan. Udah gitu biasanya pengurusnya ya 90% non muslim gitu. Jadinya kan kadang-kadang mikir, waduh ngapain juga saya kerja tapi untuk muslim ya gitu kan, ngadain acara dan sebagainya, atau kita nggak bisa mempengaruhi banyak gitu. Jadi terus ya baca-baca, ini salah satu sirah ya, salah satu petikan kisah yang terus ya udahlah saya ini gitu, akhirnya waktu itu maju gitu, sempat di PPC. Jadi ya sedikit ini ya, kayak misalnya Fajri sekarang di PT Tokodai gitu kan, dan saya asli DLL gitu, jangan pernah berpikir bahwa itu kontribusi yang tidak ada kontribusinya gitu bagi yang kontribusi. Itu kayak yang kedua ya. Kayak yang ketiga itu saya mau ambil dari kisah sebuah kisah di surat Yasin ya. Aziz mungkin udah hafal di luar kepala. Kan juga di luar kepala. Ya. Jadi surah Yasin ini menarik karena barangkali surah yang kalau kita buat ini gitu ya, sebuah parameter. Jadi kita coba bikin statistiknya gitu. Jumlah dibaca sebuah surat per kapita gitu misalnya.
Ya, jumlah dibaca sebuah surat per kapita itu paling tinggi surat Yasin kelihatannya. Di Indonesia ya? Enggak, kayaknya Surat seluruh- idol gitu ya, juara tahun. Iya. Diadakan surat idol gitu. Itu surat Yasin itu benar-benar kayak melampaui pesaing terdekatnya sekalipun. Wah, Al-Fatihah kan? Fatihah lah. Makanya nomor 1 kayaknya. Oh, iya. Fatihah nggak boleh ikutan. Lalu berusaha persaingan. Oh, iya, surat-surat. Nah, tapi sayang sekali, kadang-kadang kita nggak tahu kalau ada satu kisah yang sangat menarik di surat Yasin ini gitu. Ada satu kisah tentang seorang pemuda, makanya rajulun ya, yang disebutkan di halaman keduanya surat Yasin. Kira-kira satu halaman lebih dikit gitu ceritanya. Makanya sering disebut sebagai pemuda Yasin. Jadi dikisahkan ada satu kaum, silakan dicari sendiri ya kalau Anda tertarik. Kisahnya enak sekali, jelas, cuma pendek aja tapi banyak. Jadi ada satu kaum yang di situ Allah mengutus 2 orang rasul, nabi gitu ya, rasul, mengutus 2 orang utusan. Nah, ya untuk menyampaikan dakwah situ tauhid. Nah, tapi kaum itu tidak mengindahi, kaum itu justru menolak. Makanya Allah menurunkan satu lagi tambahan, jadi 3 sekarang. Tapi kaumnya masih menolak juga. Nah, akhirnya ada seorang pemuda, rajulun ya, yas'a, bersegera dia dari luar kota, gitu. Datang ke kota kaumnya itu, terus habis itu bilang, ikutin dong utusan-utusan ini gitu. Saya yakin mereka orang benar, orang baik gitu. Kira-kira gitu dalam bahasa kita ya. Nah, tapi dalam tafsirnya ya, kalau misalnya dicek, ini akhirnya sang pemuda dibunuh ya oleh kaumnya. Dibunuh oleh kaumnya. Nah, tetapi rekan-rekan semua, yang menarik adalah di bagian akhir kisah itu diceritakan penggalan sang pemuda ini bertestimoni gitu ya. Tapi sebelum itu ya, Allah berkata qila dukhulil jannah gitu. Allah berkata masuklah ke dalam surga. Ini pemuda ini disuruh masuk ke dalam surga gitu. Terus qala ya laita qaumi ya'lamun gitu. Dan pemuda ini berkata, seandainya kaumku mengetahui bima ghafarali rabbi waja'alani minal mukramin gitu ya, bahwa Tuhanku telah mengampuni dosa-dosaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, rekan-rekan semua, sedikit sebenarnya kita bahas ini pemuda ini siapa sih, kok bisa masuk surga gitu ya. Justru menariknya di sini, sebenarnya pemuda ini bukan siapa-siapa. Di Quran cuma disebut sebagai rajulun gitu. Bukan siapa-siapa, rajulun, cuma seorang pemuda. Jadi bukan utusannya itu sendiri gitu. Ya ini di sini barangkali cukup legit ya, kita bisa membayangkan bahwa pemuda ini bukan pemilik ilmu yang tinggi gitu, bukan ulama, bukan misalnya orang yang punya kedudukan tinggi di masyarakat gitu misalnya. Tapi hanya seorang pemuda biasa gitu, rajulun. Nah, tapi dia bergegas terus mengajak orang untuk mengikuti utusan-utusan ini gitu. Dan Allah mengganjar sang pemuda ini dengan surga. Nah, pelajaran ketiga atau K ketiga untuk kontribusi, kaidah kontribusi itu adalah kecil pun tak apa. Jadi kontribusi itu kecil pun tak apa. Kenapa? Karena agar kontribusi kita menjadi sangat impactful, impactnya besar di mata Allah, kita nggak tahu, ada banyak faktor. Nah, salah satu faktor yang bisa jadi terlibat itu adalah niat, gitu ya. Karena sering diungkapkan ya, ada ungkapan seorang ulama, ada amal kecil, amal kecil yang bisa jadi besar karena niat. Tapi ada juga amal besar yang bisa jadi kecil
karena niat juga gitu. Nah, jadi ada banyak sekali parameter yang bermain dan kita tidak tahu amal kita yang mana yang di mata Allah itu adalah paper nature gitu kan. Bisa jadi amalan kita memasak untuk orang lain gitu ya. Kita menganggap wah ini mah kontribusi kecil dibandingkan orang ngasih materi gitu. Ngasih materi kan lebih kontribusi besar ya. Tapi siapa yang tahu? Seperti barangkali Sa'ad bin Mu'adz juga ya, ketika beramal, beliau ya beramal aja gitu, berkontribusi aja. Tapi beliau nggak tahu mana yang dinilai oleh Allah sebagai paper nature, mana yang oleh Allah cuma dinilai sebagai paper conference domestik. Kayak gitu ya. Jadi kontribusi kaidah yang ketiga itu kecil pun tak apa. Jadi jangan pernah berpikir ya bahwa saya belum cukup ilmunya gitu, nggak bisa lah bantu Midori gitu misalnya kan, atau saya saya belum bisa lah gabung ke sini gitu misalnya, masih subuh suka ketinggalan gitu misalnya, nggak bisa seperti itu juga gitu. Ya yang namanya kontribusi itu kecil pun tak apa, dan bisa dalam bentuk apapun gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan semua itu sedikit sharing ya. Jadi tadi buat summary sedikit, KK sama dengan 3K, kaidah kontribusi sama dengan ada 3K ya, yaitu kapanpun, kepada siapapun, dan kecil pun tak apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Rado untuk sharing-sharingnya pagi ini. Silakan bila ada yang mau bertanya, 5 menit. Coba. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan atau menyanggah yang serius-serius nanti Kang Dewi sama Kang Bapak santai gitu. Nggak ada? Serius sih? Baru serius nanti sih. Oh, satu kata. Mungkin ada tambahan kata 4 barangkali. Wah. Menyempurnakan menurut saya sebenarnya bisa banyak sih. Iya betul. Jadi Kalau mau bisa tambah sendiri. tadi kan sambil nebak-nebak ini apa kira-kira. Ternyata tebakan yang ketiga salah. 1-2 oke Pak? Enggak. Kenapa gampang? Enggak. Malah menebaknya itu ketiga. Oh. Karena yang pertama kedua saya pikir tadinya kan serius juga ini. Wah ternyata ada serius, karangan ya. Jadi mulai terpikir tebakan ketiga ternyata salah. Enggak. Mungkin tambahan satu yang bisa jadi menyempurnakan semua 3K yang tadi. K yang keempat mungkin karena Allahnya ada. Karena kalau tidak karena Allah kan berarti rewardnya tidak akan pernah tercapai. Ke 0 Pak ya, dasarnya ya. Di atas ya. Itu aja. Termodinamika. Oke, Kalau boleh tahu kontribusi apa sih sebenarnya yang diberikan sama Sa'ad bin Mu'adz tadi? Wah, Penasaran. satu jam tambahan. Ya, mungkin sekilas. Iya, Yang setengah jam ya, saya ada lagi. berarti abstraknya. Serangnya ya. Gimana ya? Jadi gini ya, sebenarnya saya juga belum paham seutuhnya gitu. Kira-kira faktor apa sih yang paling dominan gitu sampai benar-benar bisa diganjar seperti itu. Nah jadi menariknya begini, Sa'ad bin Mu'adz ini kalau baca sirahnya ya, ceritanya gitu, potongan-potongan kisahnya, apalagi ketika dia meninggal, jadi kita bisa simpulkan bahwa kontribusi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu itu impact-nya tinggi di mata Allah. Dibuktikan dari hadis tadi ya, bahwa arsy Allah terguncang, pintu surga terbuka, 70.000 malaikat turun. Itu berarti di mata Allah luar biasa Sa'ad bin Mu'adz ini kontribusinya. Tapi juga ternyata di mata manusia dianggap luar biasa Sa'ad bin Mu'adz. Ya terbukti dengan beberapa kisah ya, benar-benar kayak ini gitu, sahabat itu
kehilangan Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal. Bahkan ada hadis ya, saya nggak tahu deh ini saya lihat atau enggak gitu, Rasulullah SAW itu bersegera gitu katanya ketika mendengar kabar Sa'ad bin Mu'adz meninggal, bersegera keluar dari rumahnya menuju ke rumahnya Sa'ad bin Mu'adz, padahal sendalnya copot gitu katanya talinya, tapi nggak dibenerin gitu. Ya, gitu. Jadi benar-benar kedua aspek, ke Allah dan ke masyarakat itu patternnya sama-sama lecet. Nah, kontribusinya apa sih Sa'ad bin Mu'adz ini? Ada kira-kira 3-4 kisah sebenarnya Sa'ad bin Mu'adz. Yang pertama itu kisahnya beliau masuk Islam. Jadi kisahnya beliau masuk Islam, beliau itu kan emang pimpinannya Banu Aus, kabilah Aus di Madinah. Madinah itu ada Banu Aus sama Banu Khazraj. Itu yang kabilah Banu Arab yang utama ya, dua itu yang utama, terus ada Banu lain yang Yahudi. Yahudi itu berarti mereka originally bukan Arab. Nah, terus ketika Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam, ini berarti setelah ini ya, Bai'ah Aqabah kedua ya. Setelah Bai'ah Aqabah kedua, kan Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah buat menyebarkan Islam di sana dulu ya. Jadi Madinah mau dipersiapkan sebagai kotanya Rasulullah SAW sebelum hijrah. Jadi pengen diinikan dulu, dikondisikan. Mus'ab bin Umair menyampaikan Islam ke beberapa orang gitu kan. Nah, di situ ada cerita detailnya di situ ya. Ada cerita detailnya di situ. Nah, intinya ketika ketika Sa'ad bin Mu'adz menemui Mus'ab bin Umair membacakan Quran, kalau salah surah Az-Zukhruf. Terus Sa'ad bin Mu'adz langsung menyatakan keimanannya. Sa'ad bin Mu'adz ya. Nah, lalu sebagai pimpinan Banu Aus, dia langsung kayak naik ke podium di depan kaumnya, membicarakan tentang keislamannya, dan dikisahkan katanya di hari itu sebelum matahari terbenam, seluruh Banu Aus masuk Islam. Ini benar-benar ini dakwah politik ya. Apa namanya? Dakwah via jalur politik gitu. Atasnya dikuasain, tapi ternyata lancar sampai ke bawahnya juga gitu. Struktural. Nah, dakwah struktural gitu ya. Langsung saat itu katanya seluruh Banu Aus masuk Islam sebelum matahari terbenam. Ini kisah yang pertama, Sa'ad bin Mu'adz. Kisah yang kedua itu adalah ketika perang Badar. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW itu berdiskusi kan di antara para sahabatnya. Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian? Kira-kira gini ya, bahasanya ya. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya kita keluar menyerang gitu kan di perang Badar ini? Bayangkan, ini konteksnya adalah di Madinah baru 1 tahun ya. Perang Badar itu 1 atau 2 Hijriah ya. Pokoknya yang jelas baru gitu. Baru 1 atau 2 tahun di Madinah. Muhajirin rata-rata sudah kuat imannya, tapi Ansor mereka tuh masih baru. Berarti mungkin usia keislamannya baru 1 atau 2 tahun. Lebih lama dari itu mungkin 3 tahun gitu ya. Ada yang dari Bai'ah Aqabah pertama gitu ya. Nah, ketika Rasulullah membicarakan tentang hal itu gitu, nah lalu orang-orang Muhajirin langsung mendukung, Abu Bakar mendukung, Umar mendukung. Lalu ada seorang sahabat Muhajirin juga menyatakan ada ungkapan terkenal gitu ketika di musyawarah ini gitu. Itu masih semua orang Muhajirin, tapi Rasulullah diam saat itu. Nah, Rasulullah diam itu sebenarnya menunggu respons orang Ansor. Bayang ya, karena Rasulullah SAW sangat khawatir, ini orang Ansor kira-kira diajak perang mau nggak ya gitu kan. Ini mereka baru masuk Islam. Nah, jadi orang Muhajirin semuanya udah oke, udah setuju, mendukung gitu. Orang Ansor belum bersuara nih. Saat itulah Sa'ad bin Mu'adz bersuara. Wahai Rasulullah, kira-kira saya mendukung gitu. Sa'ad bin Mu'adz bersuara, orang Ansor semua mendukung perang Badar. Ini
Ini kisah kedua ya. Kisah ketiga di Perang Khandaq. Ini lebih panjang, nggak usah dicari sendiri. Jadi di Perang Khandaq ada 2 kisah sebenarnya. Dan beliau itu meninggalnya setelah perang Banu Quraidah. Jadi kena panah ketika Perang Khandaq. Nah tapi nggak langsung meninggal, saat itu masih bertahan hingga akhir Banu Quraidah. Banu Quraidah itu kira-kira 1 bulan setelah Khandaq. Nah dan di situ menunjukkan betapa ini pemimpin yang disegani oleh musuh sekalipun gitu. Sa'ad bin Mu'adz ini. Jadi ini detailnya lebih panjang sebenarnya kalau yang di Perang Khandaq ini. Ya ada beberapa pelajaran dari sebenarnya dari Sa'ad bin Mu'adz. Menurut saya dari aspek pemimpinannya menarik gitu. Dan barangkali bisa menggambarkan gitu. Jadi kontribusi atau amal yang ibarat jurnal di Nature itu kayak gimana sih? Mungkin seperti itu. Oke, ya. Mungkin udah dulu. Jadi kalau boleh saya ibaratkan jurnal juga. Jadi abstrak ceritanya setet gitu ya. Walaupun dengan 5 menit doang gitu ya. Jadi ditunggu full papernya. Kayaknya ini deh. Tadi saya 30 menit itu abstrak. Nah nanti full papernya nanti jam 9 jam 10. Oke. Terus kalau setelah mendengarkan tadi ya dari Mas Radon, jadi intinya kan salah satu yang bisa kita lakukan katakanlah untuk berkontribusi tadi ya, kaidah kontribusi kita bisa bukan kaidahnya tapi pokoknya supaya bisa berkontribusi itu kita bisa dekat dengan masyarakat. Nabi Muhammad juga dulu seperti itu, dan juga tadi kalimatnya Khadijah kepada Nabi Muhammad gitu kan, itu gimana kita bisa menjadi bagian dari masyarakat sehingga ya ketika kita nanti katakan kita sekarang masih di sini tapi suatu saat kita akan pulang ya, terus tiba-tiba masyarakat ada ini lulusan Jepang gitu kan, lulusan Jepang kerja di Jepang gitu, setidaknya adalah sesuatu yang bisa kita sesuatu yang ibaratnya orang berharap gitu, dan kita mungkin bisa berikan, dan juga supaya kita bisa dekat juga gitu ya. Jadi kan supaya bisa menjadi bagian, yaitu ya kita siap menyatu. Salah satunya main futsal tadi disebutkannya. Nah kita pagi ini akan main futsal. Jadi intinya jam 6.12 mau futsal nganternya mas, Antarnya ini jadi jam 6.15 sampai jam 7.15 so ada 1 jam nih puas lah ya. Kita outbound sport lah bersama Mas Asri, selalu dipandu. Kemudian habis itu nanti habis futsal kalau bisa langsung balik ke kamar, langsung beres-beres gitu ya. Jadi ketika nanti udah beres pindah ke ruangan common room itu udah dengan bawa tas aja semua, jadi nggak perlu balik lagi sini, jadi kita puas di sini. Oke. Ya mungkin itu aja sih. Jadi sekalian pengumuman. Terus sekarang di sini aja dulu nggak apa-apa. Nanti habis futsal sini dulu beres-beres langsung makan. Kan ada 1 jam tuh waktu makan. makannya tadi nggak di situ. Oh iya. Nanti ada waktu makan. Ada waktu sejam. biar semangat gitu waktu makannya. Makanya alhamdulillah harinya hampir habis kemarin. Jadi kita menunya baru. Nah, ya udah itu aja. Silakan bersiap-siap. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngumpulnya di mana?